renungan kita, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut pada Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga saudara-saudara lintas iman. Kembali lagi kita bertemu dalam memahami, mencari dan menemukan makna di balik ungkapan dari pemazmur pada masa lalu sebagai bahan pembelajaran untuk kita sekarang ini. Pemazmur pada masa itu melihat dan merasakan bahwa Tuhan yang ia percaya, Tuhan yang ia imani sebagai Tuhan yang selalu menyertai, berada, dan senantiasa menolong dirinya, menolong komunitas, menolong masyarakat, dan menolong bangsa dan negara. Sehingga ia berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut pada Tuhan, yang berharap pada kasih setia Tuhan. Dan mereka seperti itulah yang Tuhan lepaskan dari bencana, dari malapetaka, dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan hidup dan kehidupan mereka. Saudaraku, apa yang dirasakan oleh pemazmur pada masa lalu, dia ungkapkan ulang dan dia wariskan kepada kita sampai saat ini. Ia melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Ia memperhatikan mereka yang berharap pada kasih setia-Nya. Ia melepaskan jiwa mereka dari maut. Ia memelihara hidup dan kehidupan mereka. Dan akibat dari itu semua, karena Tuhanlah, karena Dialah hati kita, hati manusia bersuka cita. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai kita, kata pemazmur. Dan saya berpikir bahwa itu juga bisa kita alami dalam konteks kekinian kita. Kita masih percaya bahwa Tuhan ada di surga. Ia juga ada dan hadir dalam hidup dan kehidupan kita, dan Dia menyertai kita sekalian. Dalam penyertaan Tuhan itu, maka kita merasakan dan bahwa pertolongan Tuhan bisa hadir, bisa ada bersama dalam kita setiap saat. Lalu kapan Ia bisa menolong? Kapan kita bisa merasakan itu semua? Saat Ia menolong, ketika Ia berbicara, ketika kita berbicara kepada Dia, ketika kita mengungkapkan isi hati kepada Dia. Dan bagaimana caranya kita mengungkapkan semuanya itu? Kita punya kesempatan, saudara dan saya punya waktu, punya kesempatan, punya masa, dan masa itu setiap saat. Punya waktu itu setiap saat. Setiap saat kita bisa berbicara kepada Tuhan di dalam doa, di dalam keluhan, di dalam cerita diri, dalam ungkapan hati nurani, dengan cara berbisik, dengan kata-kata tidak terucapkan. Bahkan saat ini, ketika saudara dan saya duduk di kantor, di pekerjaan, di kendaraan, atau di mana saja saat ini saudara melihat video ini, saat ini pun juga
kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita berbisik kepada Dia tentang hidup dan kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa Ia saat ini mendengar kita. Ia saat ini siap menolong kita, memperbaiki hidup dan kehidupan kita, bahkan membuka jalan untuk kita dalam rangka kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam karya kita setiap saat. Ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa bahwa tidak ada yang menolong. Dan sesaat itulah kita bersama dengan pemazmur berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada kita. Ia memelihara kita, Ia menolong kita di saat kita meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu kita berkata, apakah memang Tuhan tidak maha tahu sehingga Ia tidak menolong kita? Tuhan tahu segalanya, tapi Dia minta bahwa kita harus bercerita kepada Dia. Dia mau supaya kita mengungkapkan isi hati kita kepada Dia. Dan itu terbukti bahwa Ia inginkan bahwa Ia sangat dekat dengan saudara dan saya. Ia sangat dekat dengan dirimu dan ada di sekitar dirimu untuk menolong, membantu dirimu dalam kasih setianya. Lalu, mengapa kita harus menunggu? Saat ini, bergeraklah, berbicaralah kepada Tuhan, karena Ia siap mendengarkan kita. Amin. Saudara, mari bersama-sama sebangsa dan setanah air kita disiplin, jaga jarak, pakai masker dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia sehat. Kita